Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam artian sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu ijtinabu awamirih, imtithalu awamirih wajtinabu nawahih 'ala al-ilmi wal basirah, yaitu dengan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan di atas petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, ataupun dengan amal perbuatan kita semuanya. Kita menunjukkan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga salawat dan salam, mari kita sering-sering dan memperbanyak ucapkan dan kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan menyebutkan sebuah ayat yang mulia. Ayat yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala sebagai ayat ujian, sebagai ayat bukti bagi siapa saja yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa saja yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita semuanya kalau ditanya di masjid ini, siapa yang mencintai Allah Azza wa Jalla, tentunya kita semuanya akan mengatakan bahwasanya aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun kita bertanya kepada orang-orang yang saat ini tidak melaksanakan sholat Jumat, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan perniagaannya, sibuk dengan urusan yang tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan sholat Jumat, dia akan mengatakan juga aku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau kita bertanya kepada orang-orang yang sedang bergelimangan dengan dosa, yang menjajakan dirinya, menjajakan kehormatannya, na'udzubillah, ataupun menenggak minuman-minuman keras di malam-malam hari, kalau kita tanya kepada mereka, maka mereka juga akan mengatakan aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ungkapan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak penting hanya sekedar ucapan. Tidaklah penting hanya sekedar kita mengatakan aku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak cinta kepada kita semuanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah peribahasa yang mengatakan bahwasanya laisa sya'nu an tuhibba walakin nashi, adalah ketika Allah Azza wa Jalla mencintai kita semuanya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di dalam kita bermuamalah hendaknya tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi acuan kita semuanya. Maka ketika kita sudah mengaku cinta kepada Allah, kemudian kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buahnya adalah sangat mulia. Buahnya adalah sangat utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian semuanya, akan mencintai siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mengampuni dosa-dosa mereka semua. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu ayat ujian pembuktian cinta kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan kita mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua risalah, semua hal yang baik sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan ayat ini. Kalau dia benar-benar cinta kepada Allah, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadahnya, di dalam muamalahnya, dan di dalam setiap aspek kehidupannya. Sebagaimana yang lebih tegas lagi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menegaskan ketika mengomentari ayat yang mulia ini, beliau mengatakan hadhil ayatul karimah. Ayat yang mulia ini, surah Ali Imran ayat yang ke-31, beliau mengatakan ayat yang mulia ini
hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah, merupakan ujian, merupakan barometer, merupakan standar bagi siapa saja yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaysa 'ala tariqatil Muhammadiyah, akan tetapi dia tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna da'wahu kadhibun, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sesungguhnya ungkapan cintanya adalah ungkapan cinta yang palsu. Tidak benar dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, meskipun mulutnya sampai berbusa mengatakan aku cinta kepada Allah, akan tapi perbuatannya tidak menunjukkan dia cinta kepada Allah. Dia mengaku cinta kepada Allah, akan tapi akidahnya tidak sesuai dengan akidah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku cinta kepada Allah, akan tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk laki-laki sholat berjamaah di masjid, akan tapi dia tidak sholat berjamaah di masjid, maka sebenarnya dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan seorang dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya cinta? Beliau melanjutkan, hatta yattabi' asy-syar'al Muhammadi fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, sampai orang tersebut, orang yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut benar-benar mengikuti contoh, benar-benar mengikuti semua ucapan, semua perbuatan dan semua aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dia berakidah sesuai dengan akidah Nabi, dia bermuamalah sebagaimana muamalahnya Nabi, dia beribadah sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Dia menjadi seorang pemimpin sebagaimana mencontoh pemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia sebagai rakyat sebagaimana contoh dan perintah serta tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semuanya ingin dan mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain, tidak ada pilihan yang kedua melainkan dengan mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu konsekuensi dari ucapan kita yang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Salah satu konsekuensinya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, konsekuensinya adalah dengan mengikuti perintah dari Nabi Muhammad SAW. Apapun perintah tersebut, apakah dia sesuai dengan hawa nafsu kita ataukah tidak, apakah sesuai dengan adat istiadat kita ataukah tidak, apakah sesuai dengan keinginan kita ataukah tidak, manakala perintah itu datang dari Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib laksanakan. Dan manakala larangan itu datang dari Nabi Muhammad SAW, meskipun kita pengen, meskipun kita ingin melakukan perkara tersebut, meskipun banyak orang-orang mengatakan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang baik, maka hendaknya kita mendahulukan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda sempurna hukum hatta yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah benar atau tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Al-Kama qala alaihi salatu wassalam. Makanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala bertentangan sebuah syariat dengan hawa nafsu kita, dengan keinginan kita, maka hendaknya kita mengikuti syariat tersebut, baik dalam keadaan kita menganggap itu ada hikmahnya, kita tahu ada hikmahnya atau tidak, ataupun kita tidak tahu sama sekali hikmahnya. Maka seyogianya sebagai seorang yang beriman, seyogianya sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, dan orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala,
adalah mengikuti contoh dan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada jalan yang baik, tidak ada jalan yang benar kecuali dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW. Pada suatu hari Nabi kita SAW pernah menggaris, kalau kita ingin senang di akhirat nanti, tidak ada jalan yang lain kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika ada peribahasa yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, akan tapi jalan menuju surga hanya dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, saya mengajak kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengejar kuantitas, akan tapi kualitas yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. ربنا صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم قنا عذاب النار. عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.